aku Melisa, owner dari Mevan_ID. Ini adalah suami aku. Ya, hai, aku Christian. Aku suaminya Melisa. Aku di sini di bagian produksinya. Jadi Mevan ini tuh didirinya sebenarnya karena kita berdua kepepet gitu kan, butuh mencari income tambahan. Dan didirinya tuh di tahun 2015 waktu itu. Dan waktu itu tuh posisinya adalah kayak suami aku memang dia udah bergerak di bisnis konveksi, which is garment. Dan aku kayak nggak pernah, bukan desainer dan bukan apa-apa, tapi suka banget fashion. Jadi akhirnya kita berdua, dia bilang sih, kenapa kamu nggak bikin aja sih bajunya daripada buka-buka PO barang import gitu kan. Waktu dulu tuh aku ada jualan baju fashion juga tapi buka PO. Akhirnya ya dari situ dimulai. Kalau orang inget Mevan pasti ingetnya basic wear sih, karena kita bener-bener bikinnya tuh almost all basic with a little twist here and there gitu. Kayak detailsnya banyak banget, tapi mostly kita bikin basic. Untuk daily ya? Ya, untuk daily wear. Karena kan yang pertama dibilang tadi ya, kita sempat ada kayak jualan PO impor gitu kan. Terus ketika saya kan udah jalan di bidang kayak produksi gitu kan, produksi baju gitu kan udah lumayan banyak ya, udah lumayan lama juga dan udah sering ngerjain juga gitu ya. Udah gitu aku bilang aja ngapain sih kita impor-imporan gitu. Dia nggak mau ditinggal. Udah juga. Jadi kalau aku buka PO itu tuh kayak setiap bulan aku harus jalan-jalan karena aku harus kayak shopping trip gitulah. Terus dia bilang kayak ya udahlah aku juga kayak ini garment gitu kan, aku udah usaha garment, terus kamu ngapain buka PO? Dan aku kayak ditinggal terus gitu tiap bulan. Kalau itu kan baru merit kan. Sekali ditinggal tuh berapa lama ya? 6 hari ya? 6 hari lumayan, tapi kayak bisa 2 minggu sekali gitu. Udah gitu kan aku sendiri bilang ngapain sih, maksudnya kalau kita bisa ngebedain sendiri gitu kan with with our brands gitu, bukan brand orang lain gitu kan. Kita nggak terima dari orang lain, kita bikin brand sendiri. Akhirnya udah kita cobain bikin dan ya lumayan ya awal-awal gitu loh. Belum sampai kita ikutan pameran, bazar dan lain-lain gitu ya. Akhirnya ya sampai sekarang sih puji Tuhan lancar gitu, berkembang lumayan jadi besar. Kalau kita tiap hari ketemu ya, maksudnya ya pastilah clash ada gitu. Karena kan maksudnya kita tiap hari pasti nggak bingung gitu mau ngomongin apa gitu kan. Akhirnya ya aku coba di sini untuk kayak be profesional gitu ya. Kayak aku kerjain bagianku, Melisa juga kerjain bagiannya gitu kan. Which is aku sendiri di bagian produksi, dia di bagian marketing dan lain-lain dan desain segala macam dia gitu. Jadi kita kayak udah punya cap masing-masing untuk kerjain sesuatu, dan sebisa mungkin sih kalau kayak misalnya mungkin lagi numpuk kerjaan, sebisa mungkin ya udahlah kita bisa lihat sendiri ya masing-masing. Dia bisa lihat aku bisa lihat dia gitu ya. Ketika dia mungkin lagi penat, lagi terlalu banyak kerjaan, ya aku kalau bisa sih jangan terlalu banyak nanya, jangan terlalu banyak ini, ya udahlah kita jalanin aja dulu gitu. Jadi biar gampang mungkin kayak gini ya. Jadi kita itu brand Mevan ini tuh kita semuanya kerjain sendiri kan, in-house. Nah, untuk pekerjaan yang berhubungan dengan membuat baju, menjadikan baju itu adalah kerjaannya dia. Nah, semua pekerjaan yang berhubungan dengan menjual baju itu kerjaannya aku. Dan mendesain baju. Jadi mungkin untuk teknisnya lebih ke dia, tapi kayak untuk ketok palunya lebih ke aku. Jadi dia nggak sama sekali nggak ada urusan sama SDM gitu. Ya. SDM aku semua atur, kayak jahit dan lain-lain aku yang atur semua produksian, tanggalnya dan masuk keluar tanggal berapa itu aku semua. Cuma yang berhubungan dengan material dan pokoknya berhubungan dengan membuat baju itu kerjaannya dia, menjual baju itu kerjaannya aku. Itu gampangnya sih. Itu better than one ya, kayak kita kasih tips gitu ya, maksudnya buat yang mau berbisnis berdua gitu, nggak usah takut gitu. Kayak sebenarnya mungkin yang orang-orang bikin takut itu kan karena tiap hari ketemu istri atau tiap hari ketemu suami mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi menurutku sih itu justru lebih baik ya, karena kan saling terbuka itu lebih baik ya. Ketika kita lagi ada masalah, ketika ada ada yang bantu gitu, jadi kita nggak terlalu stres amat lah gitu. Ngapain sih masalah gitu, kita simpan sendiri kan, lebih baik dibagi, siapa tahu ada solusi gitu.
tips nomor 1 harus bisa lihat sikon. Jadi harus bisa lihat pasangan nih lagi bisa diajak ngobrol atau enggak. Nomor 2 harus pembagian job desk-nya masing-masing mungkin ya. Harus ada job desk masing-masing gitu. Nomor 3, komunikasinya harus two-way communication. Jadi nggak bisa kayak semua dengerin aku terus, dia cuma dengerin doang, aku yang ngomong gitu. Tapi harus tektokan berdua. Ya, terus yang keempat, mungkin kerjasama ya sangat penting gitu. Jadi jangan semuanya dipendam sendiri gitu. Lebih baik kerjasama, bisa ada masalah kita ngomong ke istri atau suami gitu. Jadi bisa memecahkan bareng-bareng gitu. Iya, sama aja lah. Jangan cepat menyerah sih. Soalnya kalau cepat menyerah, baru berantem dikit udah langsung udah deh gue nggak bisa kerja bareng suami gitu. Karena untuk mendapatkan satu harmonisasi itu lama gitu. Nggak bisa yang cuman kayak kita kalau sama pekerja itu kan kayak oh ya udah bukan putus siapa ya. Pecat aja gitu, berhenti aja. Nah, kalau sama suami nggak bisa gitu, gimana gitu, gua resign aja, nggak bisa kan. Jadi jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa juga. Basicnya dari kita itu sih. Banyak doa paling. Doa biar kita semuanya lancar. Dan banyak bercanda supaya nggak cepet tua.